Langsung kita mulai aja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada teman-teman dan juga Ibu Nidia selaku dosen pembimbing dari mata kuliah Manajemen Strategik. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan terkait case-nya GoPro, ya di mana ini dengan tema ataupun judul GoPro in 2020. Have its turnaround strategies failed? Next. Oke, di sini ada 6 anggota yang dimana ada saya sendiri, Ivan Fiansyah dengan NIM terakhir 008 dan juga teman saya, silakan. Saya Rusita Oktaviana dengan NIM akhir 009. Saya Didoniarti dengan NIM terakhir 013. Saya Dewa Melia dari 251. Saya Lisa Deborah Purba dengan 3 digit NIM terakhir 144. Saya Adi Sastra Pratama dengan 3 NIM terakhir 243. Oke, terima kasih. Mungkin boleh langsung di next saja. Dan untuk rangkuman kasus ini akan dibacakan oleh teman saya. Untuk waktu dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Ihsan untuk waktunya. Saya akan membacakan rangkuman kasus yang terjadi di GoPro pada tahun 2020. Yang pertama, latar belakang perusahaan. Perusahaan GoPro ini didirikan pada tahun 2002. Yang mendirikan ini bernama Nick Woodman. Perusahaan ini berfokus pada produk utama yaitu action cam atau kamera aksi yang dapat dipasang di berbagai tempat ditujukan untuk olahraga ekstrim dan kegiatan luar ruangan. Keunggulan dari produk utama perusahaan GoPro ini unggul dalam daya tahan, ukurannya kecil, namun kualitas videonya tetap baik, dan konektivitas yang sangat fleksibel, seperti dapat disambungkan ke handphone atau uh, laptop, dan mudahnya perpindahan data dengan SD card yang masih kecil. Lalu keberhasilan awal perusahaan GoPro ini, GoPro sukses besar di pasar kamera aksi atau cam dengan pertumbuhan cepat dan loyalitas pelanggan yang tinggi. Strategi pemasaran yang diterapkan perusahaan GoPro mengandalkan user generated content atau video buatan pengguna yang dibagikan di media sosial. Jadi ketika ada pengguna GoPro yang mengupload videonya di media sosial, secara tidak langsung perusahaan GoPro ini mendapatkan insight atau eh, branding dari penggunanya itu sendiri. Lalu untuk IPO, GoPro pada tahun 2014 berhasil besar dengan valuasi tinggi dan ekspektasi pertumbuhan yang besar dari investor. Lalu ada tantangan dan penurunan penjualan. Setelah IPO, pertumbuhan melambat. Pasar kamera aksi mulai jenuh. Ini karena ada beberapa pesaing yaitu DSLR dan hmm, mirrorless. Selain itu, brand-brand lain yang juga berfokus di action cam itu mulai bermunculan sehingga pertumbuhan melambat. Lalu persaingan ketat, munculnya pesaing murah dari Cina dan produsen smartphone dengan kamera berkualitas tinggi mempersempit pasar GoPro. Lalu diversifikasi gagal, upaya untuk masuk ke pasar drone, GoPro Karma gagal total karena masalah teknis dan penarikan produk dari pasar. Lalu ketergantungan produk tunggal. GoPro sangat bergantung pada penjualan kamera aksi tanpa produk pelengkap yang signifikan. Ini dikarenakan produk-produk pelengkap seperti drone, handphone, dan sebagainya, GoPro tidak expert di bidang itu. Jadinya GoPro ini hanya mengandalkan satu produk yaitu action cam. Lalu yang keempat, upaya turnaround. Yang pertama, restrukturisasi dan efisiensi biaya, pemutusan hubungan kerja, dan pengurangan pengeluaran. Lalu fokus pada profitabilitas dibanding sekedar pertumbuhan. Langkah digital, menjual langsung ke konsumen melalui e-commerce dan mengembangkan langganan cloud untuk penyimpanan video. Kelima, pelajaran strategis. Mungkin ini lebih ke kesimpulan strategi yang digunakan atau masukan dan saran dari strategi yang digunakan GoPro. Yang pertama, pentingnya diversifikasi produk dan inovasi berkelanjutan.
Resiko dari terlalu mengandalkan satu jenis produk dan model bisnis. Strategi pertumbuhan yang agresif perlu diimbangi dengan ketahanan terhadap perubahan pasar dan teknologi. Oke, yang selanjutnya, GoPro yang awalnya dikenal sebagai produsen kamera aksi telah bertransformasi menjadi perusahaan gaya hidup digital yang menyediakan solusi lengkap bagi pengguna untuk merekam, mengelola, dan membagikan momen penting dalam hidup. Sejak awal, GoPro mengandalkan inovasi produk dan kekuatan merek untuk memimpin industri kamera aksi. Namun, perusahaan menghadapi tantangan serius pasca 2016 karena penurunan pendapatan dan kerugian bersih berturut-turut hingga 2018. Strategi diversifikasi dan inovasi teknologi tidak mampu mengatasi ketatnya persaingan dan kejenuhan pasar. Meski pada tahun 2019, GoPro mencatat sedikit peningkatan pendapatan, perusahaan masih belum mencapai profitabilitas. Next. GoPro kemudian menyesuaikan strateginya pada tahun 2020 dengan 5 fokus utama, yaitu yang pertama ada memperkuat bisnis inti melalui produk bernilai tinggi, yang kedua mengoptimalkan kanal penjualan langsung, khususnya gopro.com, yang ketiga memperluas layanan digital dan berlangganan seperti GoPro Plus, yang keempat meningkatkan efisiensi operasional, dan yang terakhir, mengembangkan budaya perusahaan yang mendorong keterlibatan dan retensi talenta terbaik. Secara produk, GoPro mengandalkan lini kamera Hero, kamera 360 derajat max, aplikasi seluler, dan layanan cloud. Inovasi seperti stabilisasi, hypersmooth, live streaming, dan aksesoris modular memperkuat proposisi nilai produk. Dalam pemasaran, GoPro mengandalkan strategi konten yang digerakkan oleh pengguna serta dominasi media sosial yang menghasilkan miliaran penayangan. Namun di tengah persaingan dari raksasa teknologi seperti Sony, Nikon, Garmin, Kodak, dan Polaroid, GoPro harus berinovasi dan menyesuaikan model bisnis agar tetap relevan dan kompetitif. Next. Oke, yang selanjutnya ada strategi yang digunakan. Nah, strategi yang pertama itu diferensiasi produk. Nah, seperti yang kita tahu, kalau misalnya GoPro ini kan emang didesain unik gitu ya, beda dari kamera yang lain. Nah, itu produknya itu dirancang tahan air dan tahan banting. Terus dia memiliki kualitas video resolusi tinggi. Terus mudah dipasang di berbagai permukaan atau badan pengguna. Ini mengingat apa ya, bentuk GoPro itu kan emang kecil gitu ya, jadi kayak lebih mudah untuk dipasang disesuaikan sama kita gitu. Terus untuk yang strategi yang kedua itu ada strategi fokus pada segmen niche. Nah, ini tuh target pasarnya itu secara khusus. GoPro itu menargetkan atlet ekstrim, itu kayak selancar, bersepeda, skydiving gitu. Terus ada juga petualang dan wisatawan. Nah, di sini juga biasa dipakai sama vlogger dan pembuat konten atau konten kreator gitu. Karena kan kameranya ini kan fleksibel gitu ya, maksudnya bentuknya itu kecil. Jadi kalau misalnya dibawa ke petualangan terus kayak wisatawan gitu kayak lebih enak gitu dibawa daripada harus membawa kamera yang ukurannya lebih besar gitu. Terus yang ketiga itu ada ekspansi pasar dan globalisasi. Nah, GoPro itu memperluas pasar ke berbagai negara dengan potensi tinggi untuk olahraga ekstrim dan petualangan. Ini juga dapat meningkatkan distribusi internasional. Next. Oke, untuk strategi yang keempat itu ada strategi pemasaran berbasis komunitas. Nah, ini kan balik lagi ke strategi yang tadi itu ya, kan dia ada target pasar yang khusus. Nah, itu kan tentu kayak ada komunitasnya gitu kan. Nah, itu GoPro sangat mengandalkan konten buatan pengguna atau user generate content. Nah, itu dia mendorong pelanggan untuk berbagi video yang mereka buat menggunakan produk GoPro dan memanfaatkan media sosial dan platform seperti YouTube untuk memperkuat brandnya. Terus untuk yang strategi kelima itu ada integrasi produk dan platform. Nah, itu GoPro mengembangkan aplikasi untuk mengedit dan berbagi video. Jadi dia nggak cuman
menjual perangkat lunak gitu, tapi dia juga mengembangkan aplikasi. Itu dengan menciptakan ekosistem yang mendorong loyalitas pelanggan dan menambah nilai tambah dan meningkatkan pengalaman penggunanya. Next. Oke, masuk ke bagian terkait strategi yang relevan dengan situasi saat ini. Di sini saya menjabarkan ada dua strategi yang dimana satunya relevan dan juga satunya tidak efektif. Yang untuk relevan ini yang ataupun yang masih efektif ini masih terdapat ada 5 poin dan juga yang tidak efektif ini ada 3 poin. Untuk yang relevan yang pertama itu tadi sudah dijelaskan oleh di latar belakang oleh Mas Rizky dan juga sebelumnya oleh Mbak Lisa terkait user generated content. Yang di sini tuh GoPro emang punya nilai tambah ataupun value yang lebih untuk autentisitas, efisiensi, viralitas organik. Nah, nggak hanya cuma relevan, tapi itu semakin penting untuk membangun kepercayaan dan keterlibatan. Terus yang kedua ini ada emotional branding dan juga community building. Nah, karena emang model bisnisnya si GoPro ini tuh menjual adventure lifestyle dan juga kebebasan berekspresi serta loyalitas karena komunitas yang emang kuat dari awal. Dan juga ini tuh tetap relevan karena brand ini menyatu dengan nilai sosial dan juga culture trendnya. Terus yang ketiga ini udah dijelaskan oleh Mbak Lisa juga terkait niche market. Di sini mungkin GoPro bisa memperluas segmentasi pasar kayak content creator, vlogger, traveler, dan juga bahkan jurnalis. Nah, fokus pada niche ini itu tetap strategis, tapi itu harus meluas definisi terkait adventure dan juga action. Next. Untuk yang kedua ini ada produk inovatif, integrasi software dan juga ekosistem digital seperti AI powered video editing, cloud storage, signing otomatis dan juga softwarenya. Strategi ini tuh masih relevan, tapi emang harus perlu digarisbawahi, harus berpindah dari produk yang dimana harus menjual produk ke bagian user experience secara holistik. Dan juga yang terakhir itu ada ekspansi vertikal ataupun ekspansi yang ke atas. Di garis vertikal ini berbasis layanan dan juga komunitas dan juga fokus pada software ekosistem serta platform berbagi konten. Terus untuk ini tuh perlu reorientasi produk dan juga ekspansi produk ke ekspansi platform dan juga layanan bernilai tambah. Next. Untuk yang terakhir ini ada strategi yang tidak efektif. Yang pertama tuh GoPro memang awalnya ketergantungan pada satu produk yaitu kamera. Nah, ini tuh terlalu berisiko dan juga tidak dinamis karena emang di tren teknologi sekarang tuh semuanya itu emang harus serba dinamis. Dan juga kedua ini kegagalan membaca tren perluasan pasar. Tren live streaming ini tuh perlu adaptasi atau lebih inklusif. Terus adanya kurangnya kolaborasi strategis. Mungkin GoPro sebelumnya kurang lebih banyak prioritas dengan platform teknologi dan juga media sosial. Jadi untuk trennya saat ini lebih banyak bermitra dengan platform teknologi dan juga media sosial. Next. Oke, selanjutnya yaitu perception, tanggapan atau komentar terhadap studi kasus dari GoPro ini. Yang pertama ada analisis lingkungan eksternal. Dalam kasus GoPro menghadapi tekanan besar dari lingkungan eksternalnya, terutama dari faktor teknologi dan kompetisi. Dalam sudut pandang Pastel, aspek teknologi ini sangat mempengaruhi industri kamera aksi. Peningkatan kualitas kamera pada smartphone seperti iPhone dan Samsung Galaxy memberikan alternatif praktis dan berkualitas tinggi bagi konsumen dari GoPro itu sendiri. Kemudian perkembangan teknologi juga memungkinkan munculnya pesaing seperti produk-produk asal Tiongkok dengan biaya produksi rendah yang mengganggu dominasi di pasar GoPro ini. Jika diteliti lebih dalam menggunakan kerangka 5 Force Porter, di situ ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu ada ancaman dari produk substitusi sangat tinggi. Konsumen tidak lagi perlu membeli kamera aksi khusus karena smartphone sudah mampu menghasilkan video berkualitas tinggi. Kemudian daya tawar pembeli meningkat karena banyak pilihan alternatif di pasar dengan harga yang lebih kompetitif. Kemudian yang ketiga ada persaingan industri semakin sengit, terutama dengan munculnya produk asal Tiongkok yang menawarkan kamera aksi dengan fitur inovasi dan harga yang tergolong kompetitif untuk GoPro ini. Kemudian selanjutnya ancaman pendatang baru tetap
signifikan karena teknologi kamera semakin mudah diakses dan biaya masuk industri berkurang. Dan yang terakhir, ada daya tawar dari pemasok cenderung moderat, tetapi karena GoPro memproduksi hardware kompleks, ketergantungan pada pemasok komponen berkualitas tinggi ini tetap menjadi perhatian dari perusahaan GoPro. Studi kasus dari GoPro ini menggambarkan bagaimana gagalnya mitigasi tekanan dari lingkungan eksternal secara strategis. Dalam konteks buku Thomson, perusahaan harus terus-menerus menganalisis dan merespon dinamika eksternal untuk menghindari ketertinggalan dalam kompetisi industri. Kemudian nomor 2 ada evaluasi internal. GoPro ini memiliki brand equity yang kuat sebagai pelopor kamera aksi dan basis penggunaan yang loyal serta gemar membagikan konten petualangan. Namun sumber daya ini tidak sepenuhnya dimaksimalkan oleh perusahaan. Dalam hal kompetisi inti, perusahaan unggul dalam desain kamera, tahan banting, dan pemasaran berbasis komunikasi. Tetapi studi kasus di GoPro ini menunjukkan masih lemahnya perusahaan dalam mengembangkan produk baru, rantai pasokan, dan software editing. Misalnya kegagalan peluncuran drone karena akibat gangguan teknis dan penarikan produk menunjukkan ketidakmampuan dalam manajemen produk inovasi. Dalam konteks rantai nilai, GoPro ini memiliki kekuatan di aktivitas hilir seperti branding dan komunikasi pengguna, tetapi aktivitas hulu seperti R&D, pengendalian kualitas, dan integrasi teknologi masihlah tergolong lemah. Kemudian kalau dari Thomson sendiri, buku Thomson menekankan bahwa keunggulan kompetitif ini hanya dapat dicapai bila perusahaan mampu menjalankan aktivitas dalam rantai nilai secara superior dan terintegrasi. Dalam kasus GoPro, ketimpangan antara kekuatan eksternal merek dengan kelemahan internal dapat mengembangkan dan eksekusi strategi menjadi hambatan utama kesuksesan turnaround perusahaan. Kemudian yang terakhir ada posisi strategi kompetitif. Pada awalnya, GoPro ini menerapkan strategi diferensiasi dengan fokus pada produk inovatif untuk pasar niche, produk niche, komunitas olahraga, eksternal, petualangan, dan pembuatan konten menjadi pasar mereka. Kamera Hero Series menjadi simbol inovasi dan gaya hidup aktif. Namun seiring waktu, GoPro diferensiasi hal ini tuh disebabkan oleh dua hal. Yang pertama yaitu teknologi kamera menjadi semakin umum dan juga mudah diakses. Yang kedua, GoPro tidak mampu terus-menerus menghadirkan fitur revolusioner untuk mempertahankan posisi uniknya. Baik, kemudian masukan untuk perusahaan GoPro itu yang pertama, GoPro perlu memfokuskan diri pada pengembangan ekosistem digital yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tidak cukup hanya mengandalkan perangkat keras seperti kamera aksi, GoPro perlu memperluas layanannya melalui aplikasi atau software editing video yang mudah digunakan, kemudian penyimpanan cloud untuk mengamankan dan mengolah hasil rekaman, serta membangun komunitas digital yang kuat. Kemudian yang kedua, GoPro itu perlu memperkuat kolaborasi strategis dengan pembuat konten digital, brand olahraga, dan platform streaming. Kolaborasi dengan influencer, vlogger, dan komunitas olahraga ekstrim dapat membantu menunjukkan keunggulan produk GoPro dalam praktik langsungnya. Nah, langkah ini tidak hanya meningkatkan brand awareness, tetapi juga memperkuat positioning GoPro sebagai kamera aksi pilihan utama bagi para kreator konten visual yang dinamis dan petualang. Kemudian yang ketiga, GoPro dapat meluncurkan produk yang benar-benar berbeda dan tidak mudah ditiru oleh smartphone. Nah, dengan kemajuan pesat teknologi kamera smartphone, GoPro perlu berinovasi ke arah teknologi khusus seperti kamera underwater 360 derajat, fitur realitas virtual atau augmented reality, dan perangkat lunak editing berbasis kecerdasan buatan yang dapat secara otomatis memilih, menyusun, dan menyunting klip terbaik dari rekaman. Kemudian yang keempat, strategi harga dan segmentasi produk GoPro perlu disusun lebih jelas dan terstruktur.
Nah, saat ini konsumen membutuhkan pilihan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan daya beli mereka. Oleh karena itu, GoPro sebaiknya menghadirkan variasi produk mulai dari level pemula dengan fitur dasar dan harga terjangkau, kemudian produk menengah dengan fitur lebih lengkap, hingga produk premium untuk pengguna profesional dengan teknologi yang paling canggih. Kemudian yang terakhir, GoPro perlu mempertimbangkan model bisnis berbasis langganan untuk layanan digital seperti penyimpanan dan editing berbasis cloud. Dengan menawarkan paket berlangganan, GoPro dapat menciptakan sumber pendapatan yang stabil dan berulang di luar penjualan perangkat keras. Next. Oke, terima kasih kepada teman-teman karena sudah menjelaskan terkait poin-poinnya. Juga terima kasih kepada Mas Rizky dan juga Mbak Lisa terkait telah bersedia untuk merecord ataupun melakukan share screen pada Zoom kali ini. Mungkin cukup sekian teman-teman dan juga Bu Nindya terkait presentasi terkait kasus Kuperkata kali ini. Cukup sekian, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.